atau ya dengan bantuan coaching gitu ya. Okay. Coaching itu bisa membantu para pelaku bisnis ini agar mereka bisa berani mengambil risiko. Halo sahabat coaching, balik lagi sama aku Aulia di YouTube channel Coaching for Business. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas, teman-teman pasti pernah nih mendengar bakso Cak Endut, atau bahkan teman-teman pernah mencicipinya nih. Nah, bagaimana sih sebenarnya bisnis dari bakso Cak Endut ini yang tadinya tuh di masa sulit atau PPKM, itu bahkan yang tadinya didirikan hanya sepasang suami dan istri, ini sampai saat ini pun masih bisa bertahan dan bahkan berkembang sampai 40 cabang nih teman-teman, sampai akhir tahun ini. Nah, sebenarnya strategi apa sih yang digunakan oleh bisnis bakso Cak Endut ini? Yuk langsung aja kita bahas dengan Coach Adit. Halo Coach. Halo. Iya, apa kabar nih Coach? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, langsung aja nih ya Coach ya. Gimana? Jadi waktu dulu itu pas pandemi itu tuh ada yang ngebuka bisnis bakso Cak Endut ya Coach ya. Nah, dulu tuh ibaratnya masih kecil lah bukanya. Terus sampai akhir tahun ini ternyata masih maju, berkembang, bahkan cabangnya tuh banyak gitu Coach. Nah, apa sih hal yang ngebuat bisnis yang tadinya kecil bahkan di masa sulit terus punya cabang 5 sampai sekarang bisa berkembang sampai punya banyak cabang gitu Coach? Cak Endut ya, itu kalau nggak salah dia justru mulainya pada saat pandemi ya. Iya. Tahun 2021 berarti ya. Iya betul. Tahun 2021 kali ya. Tapi malah berkembang gitu ya. Iya. Dan dia sistemnya tuh bukan cabang sih, kalau nggak salah sih franchise ya, atau waralaba sih. Oke. Jadi menurut Coach Adit nih, langkah awal apa yang paling krusial untuk bisnis yang ingin bertahan dan berkembang di masa sulit seperti yang dilakukan bakso Cak Endut nih? Mungkin bisa jadi acuan buat teman-teman bisnis lainnya gitu Coach. Jadi di masa sulit pasti punya tantangan tersendiri. Dan market atau konsumen juga punya tuntutan atau kebutuhannya sendiri gitu ya. Kebutuhannya sendiri, pasar nih, market gitu ya. Jadi tantangannya langkah awal yang krusial. Jadi langkah awal yang krusial atau yang penting adalah di masa sulit ya harus paham, betul-betul memahami kebutuhan pasar di masa sulit tersebut dan tantangan di masa sulit itu apa. Dan dia harus bisa menjawab dua-duanya ini. Berarti kebutuhan pasar di masa sulit itu apa, tantangan berbisnis di masa sulit itu apa. Dan dia harus bisa menjawab dua tantangan ini. Dan sepertinya Cak Endut itu ya dia bisa ya memahami kebutuhan pasar di masa sulit itu, dan juga bisa memenuhi, bisa menjawab tantangannya di masa sulit. Gitu. Kalau menurut saya, kalau makanan sih memang ya mau di masa pandemi atau enggak butuh makan orang ya. Iya betul. Tapi kan kebutuhan. Masalahnya adalah tantangan jadi masa sulit tersebut adalah nggak boleh berkerumun misalnya gitu kan. Artinya terbatas sekali mobilitas manusia-manusia yang merupakan pasar dari produk kita gitu ya, makanan kalau dalam ini Cak Endut ya. Bagaimana nih agar manusia-manusia yang tetap lapar ini, yang doyan bakso, yang nggak bisa kemana-mana, tetap terpenuhi keinginan makan baksonya kan gitu. Iya. Ya, jadi itu yang bisa dijawab oleh Cak Endut gitu loh. Ya, dia fleksibel. Artinya dia betul-betul fleksibel tuh dalam artian dia bisa mengkondisikan bisnis modelnya agar bisa memenuhi, bisa menjawab kebutuhan dan tantangan di masa sulit. Gitu. Berarti dari yang bisnis bakso Cak Endut ini sebenarnya mereka tuh berani ngambil resiko ya Coach ya? Ya tentu semua orang buka bisnis di pandemi ya pasti orang bisnis yang berani berisiko ya, gitu. Ngambil resiko. Nah, gimana sih sebagai seorang pebisnis itu bisa misalkan nih ada seorang pebisnis mau buka bisnis gitu ya Coach ya. Terus ibaratnya agar si pebisnis ini tuh yang mau ngebuka bisnisnya berani gitu Coach untuk mengambil resiko. Kadang kan ada yang pebisnis tuh yang takut ntar resikonya malah ini kayak gini-gini. Jadi kayak nggak jadi ngebuka kayak gitu Coach. Ya macam-macam sih gitu ya.
caranya menanganinya ya. Artinya dia harus bisa sendiri melawan ya, harus bisa melawan ketakutannya dalam menghadapi untuk mengambil risiko itu, gitu ya. Atau ya dengan bantuan coaching gitu ya. Coaching itu bisa membantu para pelaku bisnis ini agar mereka bisa berani mengambil risiko. Tentu risiko-risiko yang sudah ada perhitungannya dong gitu ya. Yang mana perhitungan-perhitungan itu juga hasil dari coaching juga gitu kan. Misalnya di masa sulit apa nih SWOT-nya, analisisnya gitu kan. Apa nih fleksibel yang seperti apa yang bisa dilakukan gitu ya, agar kebutuhan pasar di masa sulit ini, berikut tantangan di masa sulit itu bisa dijawab gitu ya, bisa dilampaui gitu ya. Bisa dipenuhi dan dilampaui gitu. Kebutuhan dipenuhi, tantangannya dilampaui gitu ya. Oh iya benar. Tantangannya dijawab gitu. Nah kalau udah gitu, itu pun sudah mulai ada ketakutan untuk mengambil risiko udah berkurang gitu, karena dia sudah secercah harapannya muncul gitu ya. Karena sudah ada analisa tadi gitu. Jadi harus dilandasi dengan analisa gitu loh. Ya kan nggak bisa juga betul-betul hanya berdasarkan keberanian aja gitu kan. Harus ada landasan datanya, ada landasan informasinya, ada landasan perhitungannya gitu loh. Sehingga risiko ini bisa terjawab nih. Dan kalau memang risiko itu terjadi, apa nih alternatifnya atau apa nih tindakan perbaikannya gitu tuh udah jelas gitu loh. Jadi itu yang bisa membuat keberanian seseorang untuk mengambil risiko menjalankan bisnis di masa sulit itu bisa terjawab gitu. Oke. Nah, balik lagi Coach, kalau misalkan di bisnis Cak Endut ini kan dia menerapkan franchise ya Coach ya. Yeah. Nah itu kan sebenarnya kalau sebuah bisnis menggunakan franchise ini pasti nggak mudah gitu ya. Betul. Nah sebenarnya aspek penting apa sih yang digunakan oleh Bakso Cak Endut ini yang mungkin nanti bisa diterapkan dengan bisnis-bisnis lainnya? Yeah. Mungkin di awalnya mereka Cak Endut ini berkembang gitu ya di masa sulit dengan fleksibilitasnya gitu, dengan dia bisa menjawab kebutuhan masyarakat, kebutuhan pasar di masa sulit itu dia bisa penuhi, akhirnya tetap laku gitu ya. Akhirnya dia mereka sepertinya nggak mau berlama-lama di situ, mereka mengambil risiko lagi yang lebih cepat, yaitu dengan franchise. Yang mana franchise ini juga risikonya tersendiri lagi nih ya gitu. Lawang di masa normal aja franchise itu berisiko juga kan, apalagi di masa sulit gitu ya. Artinya mereka juga perlu bisa memahami gitu ya, agar franchise ini kan berarti menjual bisnisnya ya, agar pembeli franchise ini mau beli gitu ya. Ya berarti mereka juga harus fleksibel, harus bisa mengetahui kebutuhan calon pembeli franchise di masa sulit gitu loh. Ya kan? Iya benar. Dengan cara apa ya? Mungkin ya ini nggak tahu, mungkin kamu punya datanya nggak? Bisa jadi Cak Endut itu dia dalam sebagai pemilik franchise-nya penjual brand Cak Endut ini memfranchise-kan atau mewaralabakannya produk Cak Endut ini dengan persyaratan-persyaratan yang memenuhi kebutuhan waralaba di masa sulit itu. Misal nggak sulit, mungkin investasinya juga ringan atau bisa dicicil, mungkin nggak pakai bayar royalti, mungkin juga dari support dari Cak Endutnya juga bagus gitu ya, sehingga para pembeli franchise ini atau waralaba ini nantinya bisa dengan lebih percaya diri menjalankan sistemnya gitu di masing-masing gitu. Jadi akhirnya laku juga gitu kan, berkembang juga. Kayaknya banyak peminatnya ya Coach ya, sampai bahkan cabangnya banyak. Iya kan franchise. Memang untuk waralaba itu sasarannya ada ya, dari syarat-syarat harganya, investasinya, royaltinya, lokasinya gitu ya, jarak satu sama lain ya, juga ada syaratnya yang berikut perintil-perintilnya lah, sasaran perintil yang lainnya gitu ya. Iya. Vendornya apa sih, pemasoknya segala macam itu semua mungkin tetap ada sistemnya dari Cak Endutnya, tapi bisa memenuhi kebutuhan dan tuntutan dari calon pembeli waralaba ini di masa sulit gitu. Oke. Nah, yang saya pernah baca juga ya Coach, kalau misalkan Cak Endut ini tuh mereka memang ada
apa sih namanya, nggak ada royalti tapi investasinya ya yang sekitar 15 juta gitu coach. 15 juta per tahun. Itu kan nggak 15 termasuk, juta. nggak cukup mahal lah ya. Iya. Jadi per tahun, jadi bisa tahun depannya 15 juta lagi, nggak sekaligus gitu ya. Iya, nggak yang per bulan 15 juta gitu. Iya, Nah terus iya. radiusnya juga kayaknya kok kecil-kecil gitu, 2 Iya. sampai 3,5 kilo gitu. Kok Iya. berani gitu. Biasanya kan Iya. kadang jauh-jauh gitu ya coach ya. Betul. Jadi ya dari persyaratan struktur franchise-nya juga jelas dan memudahkan. Tapi dia juga harus memastikan agar memang produknya ini memang layak di-franchise-kan, diwaralabakan gitu kan, sehingga juga tidak tidak memberikan janji kosong juga ke para pembeli waralaba ini nanti gitu ya. Ya kan dengan awalnya dia produknya juga udah bagus gitu kan, enak, kualitasnya konsisten, itu kan sebagai modal nih gitu kan. Nah dalam franchise nanti sistem franchise-nya mungkin sistem jaminan mutunya, sistem operasionalnya, sistem marketingnya, sistem pemasokannya itu semua sudah distandarkan oleh Cak Endut ini dengan baik gitu ya, dan fleksibel juga. Jadi tetap memudahkan dalam rangka memudahkan sistem franchise-nya nanti gitu loh, sehingga tidak menyulitkan untuk para pembeli franchise-nya. Dan bisa didukung terus dan akhirnya berkembang dengan banyak pembeli franchise-nya kan gitu. Berarti ada supportnya juga Support ya. gitu ya. Mungkin di Cak Endut ini ya namanya juga makanan ya. Iya. Menurut saya jaminan mutu makanannya juga harus standar, enak dan konsisten lah. Gitu kan. Kalau kayak gitu menurut saya sih yang paling masuk akal ya pemasoknya harus seragam gitu ya. Dari pemasok baksonya nih terutama ya. Itu dan bumbu-bumbunya itu dari sumber yang sama dipasok gitu ya. Jadi kemana-mana juga rasanya jadi sama gitu. Berarti kayak ada pemasok satu dan ini tuh buat didistribusi ke outlet waralaba yang ada gitu. Oke. Yang itu yang akhirnya karena standar rasanya stabil, kualitasnya bagus, stabil gitu ya. Jadinya mendukung para outlet franchise ini ya dalam menjual produknya ke masyarakat di sekitarnya, puas, jadi pembeli tetap, makin semakin berkembang gitu kan. Walaupun sekarang pandeminya udah lewat, mungkin persyaratan untuk struktur franchise-nya nggak berubah ya, tetap ini kali ya, tetap simple dan tetap bisa terjangkau gitu. Sehingga ya tetap aja semakin meluas dong gitu. Lawang dalam pandemi aja outletnya banyak, setelah lewat pandeminya orang udah mobilitas tinggi, orang udah mau berinvestasi lagi, mau ngeluarin duit lagi untuk investasi, ya semakin berkembang lagi gitu. Oke, nah menarik nih teman-teman. Nah buat teman-teman nih para pebisnis yang mau ibaratnya konsultasi bisnisnya nih, lagi ada tantangan apa, kira-kira ingin menganalisa kebutuhannya seperti apa, terus memandang peluang di situasi saat ini tuh seperti apa. Ini bisa banget nih konsultasi bareng dengan Coach Adit, di mana Coach Adit ini seorang bisnis coach. Nah mungkin segitu dulu dari aku Aulia. Saya Aditya Minjaya. Sampai jumpa.